Oke guys, balik lagi sama gue Asyik Rempeng di sini, dan di video kali ini gue udah bersama dengan iOS terbaru yang baru aja dirilis sama Apple kurang dari 24 jam, yaitu iOS 26.6.1. Ini yang versi resmi, bukan yang versi RC kayak kemarin tuh yang sempat salah paham juga ya, kirain versi resmi ternyata versi RC. Dan kira-kira apa aja yang baru di dalamnya, langsung aja kita bahas. Oke, ini dia iOS-nya 26.6.1. Gua update pakai iPhone kedua gua, iPhone 16e yang baru aja dibeli juga. Jadi untuk baterai health-nya masih kinyis-kinyis ya, masih 100%. Ini gua update dari iOS 18.3.1 ya kalau nggak salah kemarin. Dan gua dapetin size update itu lumayan besar ya, 8,86 GB. Karena memang lompatnya lumayan jauh ya dari 18 ke 26. Dan kalau kita cek untuk build number-nya, kita pergi ke bagian setting sini, lalu pilih ke bagian general, ada about di sini iOS version. Untuk build number-nya yaitu 23G83 ya. Jadi buat kalian yang mau update ke 26.6.1 versi resmi ini, pastikan untuk build number-nya sama seperti yang ada di iPhone 16e gua. Kemudian kita akan cek software update apa aja yang dikasih sama Apple pada saat berbarengan dengan 26.6.1 ini, yaitu ada iOS 27 ya, yang beta ke-6, yang nanti akan gue buatin juga untuk videonya pakai iPhone R gue. Ada iPadOS-nya juga, macOS, tvOS, visionOS, watchOS. Yang versi resminya ada iOS ya, tanggal 17 Agustus. iPadOS-nya juga ada, dan macOS-nya udah yang 26.6.2 ya. Sisanya visionOS dan ada juga iOS 18.7.10 ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya gue nggak mau ke 26, itu bisa dapetin yang 18.7.10 kemarin. iPadOS-nya juga masih ada. Jadi itu dia untuk software update yang dikasih sama Apple berbarengan dengan iOS 26.6.1 ini. Buat kalian yang mau update dan punya device banyak, silahkan update aja. Terus kita berbicara mengenai apa aja sih yang baru di dalamnya di iOS 26.6.1 ini. Yang pasti nggak ada hal yang baru, updatean untuk Apple Intelligence juga nggak ada ya. Jadi nggak ada gunanya tuh kalian pakai iPhone yang nggak Apple Intelligence ataupun yang Apple Intelligence. Kebetulan 16 ini kan udah support Apple Intelligence dan memang nggak ada fitur baru dalamnya untuk iOS 26.6.1 ini. Yang sudah pasti ada di dalamnya adalah security update ya, yang mana udah di-spill juga sama Apple. Jadi kita tuh dikasih untuk security update di iOS 26.6.1 ini. Jadi alangkah baiknya kalian mending update aja ke iOS terbaru ini biar lebih optimal lagi untuk penggunaan HP kalian ya. Terutama untuk HP yang udah support Apple Intelligence, pastikan tenaganya lebih berat juga. Kalau misalnya security-nya nggak diupdate, kayaknya agak kurang gitu. Jadi mending langsung update aja untuk security patch-nya, dan gue jamin sih pasti akan lebih aman ya dibandingkan iOS sebelumnya. Di sini di-spill ya untuk iOS 26.6.1 dan iPadOS-nya, beserta juga dengan iOS lawasnya ya 18.7.10 dan juga yang lainnya di sini. Security patch-nya jadi menyeluruh ya dikasihnya sama Apple, dan memang nggak ada hal baru apa-apa ya di 26.6.1 ini. Kalau untuk bugs, memang gue nggak ngalamin bugs apa-apa selama gue update baru kurang dari 24 jam ya sebenarnya. Gue belum bisa kasih secara keseluruhan penggunaannya seperti apa, tapi yang jelas sih aman-aman aja ya, nggak ada masalah selama gue update tadi. Untuk update-nya juga via OTA itu lancar, nggak ada kendala. After update juga nggak ada bugs apa-apa. Gue pakai M-Banking juga di sini di HP kedua, itu gue cobain aman. Dan lebih seringnya memang HP ini gue pakai untuk nge-game ya, nanti akan aktivitasnya akan lebih intens di game. Gue main Mobile Legends, itu pun nggak terlalu sering banget ya kalau pulang kerja aja atau mungkin malam minggu gitu sama teman-teman di dekat rumah. Selebihnya ya paling untuk aplikasi sosmed lainnya ya, kayak TikTok, YouTube, terus Instagram, paling gitu-gitu aja sih yang ringan-ringan aja. Itu pun kalau memang device utama gue juga lagi lowbat ataupun lagi nggak kepake ya, jadi gue langsung pakai aja iPhone 16 ini. Dan kalau kita cek di bagian baterai sini juga penggunanya sejauh ini di Mobile Legends ya, di game. Gue udah tes juga untuk main game ya Mobile Legends ini, itu lumayan aman, nggak ada kendala sama sekali. Gue main game ranked kurang lebih 20 menitan satu game ya, itu untuk panasnya juga nggak terlalu panas banget, lumayan hangat tapi nggak terlalu panas. Dan panasnya cenderung menyeluruh ya, nggak ke satu titik doang. Yang bisa dibilang suhunya tuh lumayan stabil ya, nggak terlalu panas banget. Padahal gue tesnya tuh di ruangan yang memang AC-nya sengaja gue matiin ya. Gue mau ngetes kira-kira suhunya seperti apa. Dan so far untuk iPhone 16e yang baru aja gue unboxing beberapa minggu yang lalu ya, nggak nyampe 1 bulan. Baterainya masih grace, terus performanya masih oke. Terus gue update di 26.6.1, so far sejauh ini sih aman-aman aja ya. Gue nggak tahu kalau misalnya pakai game lebih lama seperti apa.
Dari skema pakai game gue di Mobile Legends ini nggak ada masalah sama sekali. Baterainya juga pas gue pakai main game satu game ya di 20 menitan tadi berkurangnya juga cuma 4-5%, gue lupa 4 atau 5% gitu. Itu cenderungnya memang lebih ke awet sih ya, walaupun memang HP-nya ini masih baru. Tapi untuk gue pribadi itu cukup menyenangkan kalau gue bandingkan dengan iPhone utama gue, iPhone R, pas gue pakai main Mobile Legends itu 20 menitan main tuh bisa berkurang 5-7%an sih, jadi lumayan boros. Geekbench-nya juga di sini udah gue tes untuk CPU dan juga GPU benchmark-nya memang nggak ada perbandingan ya. Di sini untuk 26.6.1 gue dapetin single core-nya di angka 2659, sementara multi core-nya di 7286. Dan untuk yang GPU benchmark-nya gue dapetin di angka 23.188 ya, ini untuk GPU benchmark-nya. Tapi tetap aja ini semua cuma angka, nggak bisa dijadiin patokan utama ya, karena memang penggunaan kalian sehari-hari lah yang bisa dijadiin patokan utama untuk mengukur performa HP kalian tuh seperti apa sehari-harinya. Ya paling itu aja ya dari iOS 26.6.1 yang versi resmi ini. Sorry banget baru gue bikinin videonya karena memang baru pulang kerja juga, jadi nggak bisa bikinin on time, sorry banget. Tapi paling nggak dengan video ini semoga bisa jadi tambahan ilmu buat kalian dan semoga bisa bermanfaat juga untuk orang-orang lain di sekitar. So paling gitu dulu aja video dari gue, semoga videonya bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya and goodbye.